Biarlah Ku nyapres. Dandang Sumat. Halo kaula muda. Bangsat kaula muda. Briefing dulu apa? Gue tuh udah memikirkan itu 8 detik yang lalu lah. Oh iya. Apa nih greeting yang enak nih? Tumben. Kepake tumben. Iya, ini kepake ya. Biasa standar gitu. Yoi. Halo kaula muda. Halo kaula muda. Kembali dengan kami dari podcast belakang Punggung. Mantap. Dengan gua Junot. Bangsat, Yoi. Junot. Daripada Junet. Siapa temannya Junot? Enggak tahu. Dari Sinta itu siapa sih namanya? Oh, bisa kita Oh, lebih iya. penting aja omongannya. Dengan gua Sugi, terus Gua ada Ketel. seperti biasa. Ya. Sekarang kita mau membahas sesuatu yang lebih serius ya. Yoi. Ini bukan sesuatu yang remeh-temeh. Bener. Ini adalah polemik. Polemik. Yoi. Itu kata-kata nggak pernah dipakai loh, jarang kan? Jarang. Kita pakai sekarang polemik. Di Yoi. Wikipedia aja susah nge-search kata-kata itu. Bener. Ya, jadi kali ini pembahasan kita mengarah ke hal yang agak sedikit ini ya, sentimental lah. Sentimental, tapi bagi gue itu adalah siapa yang bisa menerima itu? Maksudnya gimana? Maksudnya orang menelan itu mentah-mentah, Oh, iya, atau iya. mereka memfilter dengan berbagai macam sumber atau Perspektif. perspektif. Kayak gitu. Yoi enggak? Keren kan Ya, gue? Keren kan? Lumayan. Ya, intinya pembahasan hari ini relate lah dengan apa yang sudah terjadi belakangan ini ya. Yoi. Lalu siapa yang kita bahas nih? Ayo. Kita ada ini ya, ada dua topik yang ada dua topik berarti ya. Satu topik tapi berseberangan. Berseberangan Yoi. ya. Kontradiksi nih topiknya. Kontradiksi. Ya, jadi yang pertama kita mau bahas ini ya. Apa nih? Tentang apa sih? Tokoh, Tokoh. musisi lah kita sebut ya, musisi. Seniman. Lebih Lebih cocok seniman ya. ya dia itu ada di kubu untuk Islam melawan sistem atau dia Kontra lah kita. kontra dengan nah, sistem yang sedang berjalan. Betul. Yang satu lagi adalah seniman yang tercebur ke dalam sistem tersebut. Iya. Yoi. Udah bisa nebak nih pasti kalian udah Yoi. bisa nebak nih. Kita mulai dari yang kontra dulu kali ya. Iya, mulai dari yang kontra dulu. Dan kebetulan kita kan dari ini ya, dari Bali kita kan. Ya, kita Untuk kebetulan lokasi di Bali. lokasi kita di Bali. Kita sudah sangat sering mendengar tentang berita yang saat ini menggemparkan Yoi. tentang sosok seniman Jerings Iya, atau Igede Ari Astina, ya. sosok penggebuk drum dari Superman is Dead. Yoi. Oh ya, sebelumnya kita pengen ngucapin Happy birthday, selamat hari jadi Superman is Dead yang yang ke-25. 25. Gila parah, seru banget itu, guys. Yoi. Gue ngeliat di story. Tapi kan walaupun rame-rame tidak ada yang sakit. Benar. Yoi, karena di sana semua berbahagia. Iya. Yoi enggak? Dan mereka di sana modal imunitasnya Udah oke lah ya. karena happy semua. Happy semuanya. Oke, gimana nih? Gimana nih yang belakangan ini emang rame udah lama sih ya dari Iya. awal-awal pandemi sudah sangat apa namanya terdengar lah ini. Terdengar. Dan Bisa kita akan apa ya, membahas kita nggak sok pinter di sini, cuma kita akan menyampaikan cara Pandangan pandang kita, kita, ya. pandangan kita yang Tentang kasus bukan kasus sih menurut gua, apa ya, fenomena peristiwa ya, tentang fenomena terjadi sekarang, dimana yang kita udah tahu sendiri, mungkin teman-teman juga udah ngeliat di berbagai portal berita kalau Bli JRX saat ini tersandung kasus ini ya, pencemaran nama baik. seperti itu. Ya, awalnya sih dilaporkannya seperti itu. Betul. Tapi ya undang-undang ITE yang LEK itu. yang bisa menjerat siapapun, Ya, yang bisa jadi menjerat siapapun dengan alasan yang menurut gue itu bisa dibicarakan baik-baik, ya benar juga ya sih. kan? Bisa didiskusikan, bisa dimusyawarahkan. Karena begini, mungkin seperti yang kita tahu, Bli JRX ini emang identik dengan ini ya, apa namanya, aktivisme, terus dia juga sangat vokal terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dirasa tidak adil. Betul. Untuk Dan masyarakat. juga yang hanya menguntungkan satu pihak aja, Ya, gitu kan? benar. Beliau ini sangat vokal dan bisa dibilang gini ya, apa sih, frontal banget. Tapi menurut pandangan gue sebagai orang awam ya, kalau seumpama misalnya Bli Jerings tidak menyampaikan dengan cara seperti itu,
apakah beliau terlihat oleh media? Bukan beliaunya, substansi yang dibahasnya apakah Substansinya. akan muncul ke permukaan itu sih. Iya kan? Karena yang kita tahu sendiri, maksudnya ya sudah banyak lah ya, cara halus itu tidak didengar. Betul. Jadi solusinya adalah dengan cara yang lebih frontal. Lebih frontal, lebih vokal. Mm-mm. Dan memang dari segi apa ya, cara berkomunikasi beliau berbeda dengan kita gitu kan. Ya. Ya itu dengan tujuan ya tadi yang gue bilang, kalau dia menyampaikan secara halus, gue yakin sudah menyampaikan secara Sudah, halus ya. kan. Karena kita juga mengikuti ya perkembangan Betul mengikuti perkembangannya. kasus-kasus, maksudnya ya isu-isu yang ada di sekitar lah ya. Ya, dan gue juga percaya beliau tidak menggiring opini masyarakat untuk mengikuti apa yang diarahkan oleh beliau, misalnya kayak yang nggak usah pakai masker bla 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 bla. Kita tahu protokol kesehatan itu memang penting gitu kan. Cuma yang jadi Tapi kalau gue perhatikan dia nggak ada kok gentol mengkampanyekan nggak usah pakai masker. iya, Dia sendiri tidak mau menggunakan itu, tapi Betul. dia tidak pernah menyuruh orang lain untuk betul. mengikuti dia. Malah paling sering statement adalah kalian jangan pernah percaya baik pada saya maupun media gitu. Betul. Kalian cari tahu sendiri, cari sumber sendiri. Justru sebenarnya ini sangat objektif pendapat beliau. Cuma emang caranya mungkin terlalu frontal jadi ya pada umumnya masyarakat kita yang suka yang santun-santun, Betul. dan bisa terima. Ya harus kulonwun. Tapi gue yakin beliau udah kulonwun untuk menyampaikan itu ya. Sudah. Secara halus. Cuma ya mungkin biar terdengar, biar diperhatikan oleh pihak-pihak yang di atasnya. Iya. Karena yang sebenarnya jadi permasalahan adalah saat ada suatu regulasi yang memberatkan satu pihak, ya beliau tidak setuju dan gue pun nggak setuju gitu. Kita langsung ke poin nih. Sebenarnya yang paling disuarakan beliau adalah kan terkait dengan persyaratan rapid test. Betul. Untuk berbagai administrasi lah ya. Administrasi entah Dari untuk perjalanan maupun pekerjaan maupun kesehatan. Dan yang paling sangat dia suarakan adalah masalah gini kan, ibu-ibu yang hamil Betul. dan akan melahirkan, Betul. tapi terkendala oleh persyaratan rapid test itu, Iya. dan berakibat fatal. Betul. Jadi penanganan yang telat ya bisa mengakibatkan hilangnya nyawa. Ya, gitu. sebenarnya yang mau disampaikan beliau kan itu. Seperti itu, betul. Dan juga substansi yang disampaikan pun adalah dia minta penjelasan dan tindakan konkret terhadap isu-isu yang terjadi. Betul. Hanya saja mungkin dengan cara halus tidak didengar, akhirnya beliau menyuarakannya dengan Frontal. Ya. Garis bawah itu dia bikin di Instagram ya. Iya. Dia bikin status dengan ada kata-kata kacung. Betul. Itu yang menjadi bumerang buat dia. Bumerang, betul. Cuma memang dari gue pribadi seharusnya beliau juga bisa berdiskusi gitu dengan pihak-pihak terkait, atau mungkin bisa didampingi oleh pihak-pihak yang bisa menjadi perantara gitu kan, menjadi perantara antara beliau Blijerings dengan pihak yang ingin ditujunya untuk berdiskusi seperti itu. Mungkin itu akan bisa menjadi lebih baik gitu. Ya, sebenarnya sih kalau gue melihat beliau sudah mengajak ya untuk pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi atau kalau bisa debat terbuka. Kan hobinya beliau tuh ngajak debat ya. Debat, live IG debat. Cuma emang beberapa kali ajakan tidak ada respon. Jadi cara terakhir adalah seperti itu. Iya. Ya sekali lagi cara beliau untuk menyampaikan frontal menurut gue adalah salah satu cara supaya bisa terlihat dan terdengar. Iya. Gitu. Apalagi di sini kan maksudnya di kondisi pandemi mungkin memang sangat sensitif ya pembahasan kayak gini. Betul. Mungkin itu yang dijadikan ini juga peluang kepada pihak yang berseberangan untuk menyerang beliau. Ya bisa jadi. Gue juga tidak berada di sisi untuk membela JRX juga. Betul. Karena beberapa hal pun nggak setuju dengan cara-caranya dia. Iya. Dengan apa yang dia sampaikan juga nggak setuju. Cuma mungkin seharusnya bisa lebih objektif ya untuk masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait ini menilai. Kalau gue pribadi gue setuju dengan beliau adalah poin yang disampaikannya untuk syarat atau regulasi rapid test itu tidak dipergunakan untuk administrasi di berbagai macam objek seperti perjalanan, kesehatan maupun pekerjaan, karena nggak semua orang mempunyai finansial yang cukup. Dan yang terakhir terjadi adalah gue baru baca berita yang harusnya rapid test itu adalah 150.000,
Tapi untuk di Bali Iya. ada perubahan senilai 300 sekian ribu. 300 sekian ribu. Itu Iya. baru Baru- hari ini hari atau ini kemarin ya, ya? hari Baru ini. fresh banget lah ini. Ya, Ya, ini agak aneh sih agak sebenarnya. aneh kan. Ya kita nggak perlu bahas siapa yang Betul. menyampaikan itu ya, statement Ya, siapa cuma itu. Udah pada tahu juga. kenapa harus berbeda gitu kan Iya. dari yang awal sudah ditetapkan Secara maksimal. nasional penetapan itu. Maksimal 150.000, tapi untuk saat ini di Bali itu ada perubahan nominal atau nilai atau angka menjadi 300 sekian ribu gitu. Iya, Dan iya. 150.000 aja udah berat. Itu pun masih termasuk berat ya untuk Iya. kalangan tertentu kan Betul. tidak semua orang punya kemampuan Betul. ekonomi yang sama itu. Betul. Seperti itu. Jadi ya gue sih berharap supaya kasus seperti ini tidak terulang lagi dan tidak memanfaatkan pasal-pasal ITE untuk menjerat seseorang Iya. di apa ya, diborgol seperti koruptor, penjahat, Seperti pembunuh. penjahat, padahal Iya. sebenarnya kan di sini kesalahpahaman sama ini sih sebenarnya kurang dialog aja, Kurang komunikasi dialog, doang intinya. komunikasi aja, betul. Coba dari pihak yang satunya lebih bertanggung jawab lah. Kalian mungkin merasa dituduh macam-macam, buktikan dengan argumen gitu Dan data. dan data ya. Betul. Dan kalau gue pribadi dan Sugi pastinya kita berpesan supaya Beli Jerings tetap sehat, Ya, tetap kuat dan tegar ya. Dan juga untuk Mbak Nora semoga tetap sehat juga Ya, dan cantik. sabar lah ya. Tetap cantik ya. Tetap Sorry cantik. nggak bagus. Nggak apa-apa. Beli Jerings maaf ya, Mbak Nora emang cantik kok. Iya kan emang cantik. Yo, hidup endorsement Body Shop. Body shop. Udah nggak kayak. Udah enggak ya? Maaf Beli Jerings. Jadi Body Shop tolong lah, itu endorse lagi lah. Jadi ya semoga kasus ini bisa mendapatkan titik tengah yang adil lah. Betul. Karena, sedikit nih dampaknya lumayan loh. Betul. Ini seperti sudah ada bibit-bibit revolusi Iya. yang disebabkan oleh kasus beli jering ini. Betul. Ya itu sih, semoga lah menemukan titik terang semua Dan ini. semoga hukumannya bisa lebih ringan ya dan bisa berdiskusi lah. Ya intinya lebih gini lah, bisa berdialog lah ketemu. Betul. titik terangnya. Oke. Nah, itu kita bicara yang tadi yang kontra dengan sistem. Ya. Sekarang yang kita dari sisi membahas kontra. tentang seniman yang Seniman, masuk ke dalam sistem. musisi sih Cuk, tepatnya. Kita bilang seniman aja. Subnya kan mereka emang di bidang musik kan. Iya sih. Oke, musisi Musisi yang tercebur atau masuk ke dalam sistem. Ya mungkin beliau bukan satu-satunya ya, cuma Ya, yang sebenarnya banyak gitu. Cuma ini adalah yang agak ini bikin ya, kaget. bikin kaget gitu. Jadi Lumayan kaget kita di menyam- sini. kita akan membicarakan tentang Giring ya. Giring. X Niji. Giring X Niji. Beliau apa? Menjadi apa nih? Beliau yang kita dengar ini, beliau akan mencalonkan diri menjadi capres di 2024. Wow. Wow. Giring Niji, aplaus dulu. Keberaniannya luar biasa. Biarlah Kunya pres. bisa jadi bumper nanti. Bisa jadi bumper. keren. Bisa aja kan keren. Iya, Mantap. Nah, ini nih. Kaget kan? Iya kaget sih Kaget kalau lah. nyapres ya cuy ya. Nyapres loh. Nyapres loh. Memang sih dia sudah, maksudnya setelah dari Niji dia keluar kan dia emang aktif di dunia politik. Betul. Tapi sejauh yang gue tahu dia hanya sebatas kader partai. Betul, di Untuk- satu partai ya. Pileg ya, pemilihan legislatif. Mhm. Dan itu pun kalau nggak salah berhasil nggak sih? Gue lupa. Ya nggak tahu lah ya. Kurang mengikuti ya. Kurang mengikuti perkembangan kan itu kita ya. kan tidak tahu. Karena Tidak tahu Niji kita. Nijinya tahu cuy. Iya, Tapi iya. pergerakan vokalisnya setelah itu Ya, agak, karena belum pernah terlihat prestasi, mohon maaf dalam bidang politik ya, mohon maaf. Bukan tapi gimana. kok nyapres? Maksudnya apa ini ininya dia dasar-dasar kepercayaan dirinya. Nah, Iya. ini penasaran banget. Apa dia diusung, dicalonkan atau dia mencalonkan diri? Nah, dengar-dengar nih, cuma ini masih gini kemarin konferensi tertutup ya, pers tertutup, katanya tanggal 16 kemarin sudah ada tuh. Apa tuh? Iya, Giring udah konferensi pers. Sudah fix ya. Ya, press conference. Oh, iya. Nah, dia cuma masih tertutup, belum terpublish, entah kapan pokoknya deket-deket bulan-bulan inilah katanya Iya, iya. ada publikasi. Cuma di ibu kota ya kalau nggak salah sudah ada billboard atau baliho. Billboard. Serius? Oh my Sudah God. ada? Gila. Keren. Jadi gimana ya? Ini yang satu ada yang dijerat oleh orang-orang yang ada di dalam sistem, tapi yang satu masuk nih. Apakah dia bisa satu pemikiran Iya. untuk membawa Indonesia lebih baik? Yo, iya nggak? Atau
Ya kita lihat lah ya, kita lihat. Ya gitu deh. Kalau gue sih enggak sih cuy. Kalau gue enggak ya. Opini pribadi ya. Iya pribadi gue enggak lah. Gue pun sampai detik ini pun tidak juga ada di kubu yang kurang gimana ya, maksudnya kurang setuju lah beliau mencalonkan diri. Cuma ya 2024 sih ya. Siapa tahu ada progres yang baik dari dirinya sendiri gitu ya. Masih ada waktu 4 tahun nih untuk belajar kan. Untuk belajar dan beraksi langsung menunjukkan apa namanya. Tapi yang udah-udah kan beraksi langsung turun ke lapangan kan cuma saat mau nyapres aja. Setelahnya kan iya, bener juga sih. Ya kita lihat nanti 4 tahun ke depan ini apakah yang akan dilakukan sama Giring untuk meyakinkan kita ini yang belum yakin. Apakah nanti kita akan dikasih kaset atau CD Niji gitu kan secara gratis? Kan sudah bukan, udah beda. Kan kalau pembelian kan masih bisa. Oh, masih membawa gini ya. Iya, bendera Niji itu masih ada. Itu masih tercium lah di sekitarnya dia. Siapa yang enggak tahu Giring Niji juga? Masih identik gitu ya. Belum ada yang bilang Giring partainya lah ya. Partai gitu. Itu sih. Jadi buat teman-teman yang sekiranya punya opini nih, seniman menjadi capres gimana gitu. Ya itu ini sih pilihan ya, kembali pilihan. Kalau kita sih belum melihat prestasi, belum yakin, tapi kita nggak tahu ke depannya 4 tahun nih. Betul. Ya bisa lah. Siapa tahu ada progres kan. Siapa tahu dia bisa menjadi apa namanya percontohan lah untuk teman-teman musisi yang memang pingin masuk ke dunia politik dan benar-benar bekerja sih. Betul. Intinya jangan pas ada maunya aja. Jangan kayak pendahulunya. Pendahulunya tuh siapa? Sudahlah. Jangan pancing-pancing gue gitu. Jadi tolong ya nanti. Ini agak was-was nih mengingat kasus-kasus yang terjadi ya, yang disebabkan oleh UU ITE. Mohon maaf ini, jangan pancing-pancing. Tolong nanti kalau misalnya ini podcast udah naik, jangan tag nama kita ya. Tolong banget ini mah. Tapi tadi udah kenalan di depan udah nggak bisa menghindar ya. Tapi ini kita bicara sesuai opini pribadi ya, karena pendapat rakyat itu dilindungi oleh konstitusi. Betul. Anda sebagai lulusan hukum yang lulusnya 5,5 tahun itu ya masih justru bicara. Karena 5,5 tahun pemahaman tentang hukum lebih mendalam. Betul. Teman-teman yang 3,5-4 tahun apa yang mereka pahami, ya kan? 5,5 tahun itu kan lu menikmati sarana dan prasarana yang diberikan oleh kampus. Enggak, gue menyumbang pajak buat kampus karena bayar SPP. Tapi kan lumayan. Yang menikmati angkatan berikutnya anjir. Tapi kan kalau nggak gitu lu kan nggak ada pengeluaran dong. Bener sih. Oh iya benar juga. Tetap sombong. Tetap sombong. Ya kondisi kayak pandemi kayak gini ya, walau miskin aku sibuk. Iya ya. Jadi seperti itu deh teman-teman. Ada satu topik yang berada di posisi berseberangan. Satu melawan sistem, satunya lagi masuk ke dalam menceburkan diri ke sistem. Ke dalam sistem. Jadi yang kontra dengan sistem semoga bisa menemukan titik terang. Dan yang menceburkan diri ke dalam sistem semoga bisa amanah bekerja sesuai dengan apa yang sudah dipercayakan oleh apa sih gitu. Gue pengen ngomong apa tadi ya? Kita nggak bakat ya ngomong-ngomong gitu ya, ngecengin orang udah bakat. Enggak, gue sebenarnya lebih ke milih kata-kata sih cuy. Iya. Agak berhati-hati, oke. Oke lah teman-teman, semoga untuk episode kali ini bisa memberi sedikit gambaran tentang kondisi yang relate dengan keadaan sekarang lah ya. Betul. Dan juga pesan-pesan kita tadi seperti biasa, tetap jaga kesehatan, tetap pokoknya lindungi orang sekitar. Betul. Lindungi emang. Pokoknya jaga kesehatan, jaga finansial karena jaga pasangan juga. Finansial kalian bisa beli makanan sehat yang mahal. Betul. Hidup health food is sucks. Oke, sampai jumpa di pertemuan dan obrolan selanjutnya. Ya, siap. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Thanks to Poliklitik. Jangan lupa follow Instagramnya di @poliklitik. Terus websitenya di poliklitik.com. Terus jangan lupa follow podcast.belakangpunggung. Kita ada di Spotify, terus ada di Anchor, Apple Podcast, dan ada di channel YouTube-nya Poliklitik. Silakan mampir lah kalian. Toh banyak waktu luang Pak Eva kan. Kuota kalian kan banyak. Iya. Jangan pelit-pelit lah sama kita. Tolong lah, dengerin kita udah ngebacot nih. Gila kali lu. Udah jangan curhatnya belakangan aja Pak. Oke deh. See you next time. Gue pengen mabok lagi dah. Ya anjir.